sebelum memaparkan kronologi singkat dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh klien kami ini, terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri, pimpinan. Saya Natalius Bangun, di sebelah saya rekan saya Cahaya Krismanto anak Ampun, di ujung sana Ernest Prinasibuan, dan ini adalah Ratna Dewi Damanik selaku penyalur dari Yayasan Putri Mahkota, dan di sebelahnya lagi adalah Herawati yang merupakan korban dalam perkara ini. Jadi untuk mohon izin pimpinan untuk kemudian menyampaikan kronologinya, bagi kami kiranya lebih tepat untuk kemudian disampaikan langsung oleh klien kami supaya lebih detail. Izin pimpinan. Kami persilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya mau menyampaikan kronologi pas terjadinya penganiayaan yang terjadi kepada saya. Saya Herawati, korban dari penganiayaan di rumah Ibu Erin, mau menceritakan kejadian itu terjadi pada tanggal 28 April jam 3 sore. Waktu itu saya lagi membersihkan sofa di lantai 2 di rumah Ibu Erin. Dan Ibu Erin pun tiba-tiba naik ke atas, ke lantai 2. Dia masuk ke kamar Mas Dio, anak pertamanya. Terus dia melihat hordeng tidak dibuka, sama kamar mandi tidak ditutup. Dan beliau pun marah ke saya. Dan mengucapkan kata-kata kasar, seperti, kamu nih tolol, kamu nih bego, kamu kerja nggak pakai otak, kata dia gitu. Terus saya kan megang sapu lidi buat membersihin sofa, diambil sama beliau dan dipukullah kepala saya di bagian belakang. Pertama mukul 1 kali, terus Ibu Erin kembali maki-maki saya lagi dengan perkataan kotor dan kasar. Dia bilang, kamu nih benar-benar super tolol kerjanya. Lalu mengambil sapu yang saya pegang lagi dan dipukullah yang kedua kalinya. Habis itu saya nangis ketakutan. Saya bilang gini, Bu maaf Bu, jangan pakai kekerasan Bu. Saya bilang gitu. Terus beliau tetap maki-maki saya dengan perkataan kasar. Kata dia, habis kamu tolol di sini, kerjanya nggak bisa kamu asal-asalan. Tahu nggak ini rumah mewah, bukan rumah kamu, rumah gembel, kata dia gitu. Nah terus saya bilang, iya maaf Bu, nanti saya kerjakan semuanya Bu. Beliau turun ke bawah, ke lantai 1. Dan saya pun, pas Ibu Erin udah turun, saya langsung lari ke kamar mengambil HP saya untuk menghubungi Bu Yayasan saya. Saya WA ke Bu Yayasan, Kak, maaf Kak, saya pulang saja Kak, tolong jemput saya Kak, saya di sini udah dianiaya, ini buktinya, saya foto sapu yang buat mukul saya. Saya foto, saya kirimkan ke Kania. Dan Ibu Yayasan nggak langsung balas, tapi udah dibuka WA saya. Habis itu ada anaknya Bu Erin yang kedua, namanya Mas Kenji. Dia pulang sekolah ke atas. Saya mengadu ke Mas Kenji sambil nangis gemeteran. Mas, tolongin saya Mas, saya habis dipukul sama Ibu Erin 2 kali pakai sapu. Terus Mas Kenji jawab, ya Allah Mbak, katanya nanti saya bantu ngomong ke Papa, kata dia gitu. Lah habis itu saya dipanggil sama Bu Erin, Herawati sini, dari bawah. Saya langsung lari, iya Bu, saya bilang gitu. Saya ke bawah, terus kata Bu Erin, kamu jongkok depan saya, jangan berdiri, kata dia. Oh, ART saya di situ dianiaya mungkin, jadi dia marah. Terus Bu Erin nendang kepala saya terjengkang di situ. Dan saya bilang, Bu maaf Bu kalau saya salah, saya bilang gitu kan. Kamu nih tolol, yayasan kamu juga tolol, kata dia gitu. Saya minta pengganti kamu udah lama, kenapa nggak diganti-ganti, kata dia gitu. Lalu saya menjawab sambil nangis, Bu, bukannya kemarin udah ada pengganti saya orang Sunda, tapi bukan mintanya orang Jawa. Sampai Bu Yayasan saya udah ngasih 3 kali kandidat buat pengganti saya. Ibu tetap nggak mau. Kamu nih jangan ngelawan aja, kamu nih super tolol, katanya.
kamu nggak asal-asalnya di sini ya, nggak bisa macam-macam kamu sama saya, kata dia gitu. Nanti saya bisa laporin kamu ke polisi, kata dia gitu. Iya Bu, maaf, saya bilang gitu. Bu, saya minta pulang aja Bu, saya jawab gitu. Terus kata Bu Erin, nggak bisa, kamu nggak bisa seenaknya pulang, katanya. Kamu harus ada penggantinya, tunggu kamu penggantinya, katanya. Nggak saya gaji kamu di sini. Terus saya bilang, ya Bu, nggak apa-apa, nggak digaji juga nggak apa-apa, yang penting saya keluar Bu. Saya bilang gitu kan. Terus kata Bu Erin, udah kamu jangan ngejawab, kamu kembali ke atas, bersihin kamarnya Dio yang benar, kata dia gitu. Nah, Bu Erin melihat ada HP di saku saya. Katanya, HP kamu sini, kamu ini tukang adu-ngadu ke yayasan kamu, katanya. Taruh di sini HP-nya. Terus saya taruh HP saya di situ. Saya kembali melangkah, baru 2 langkah anak tangga, saya melihat Ibu Erin udah banting HP saya 2 kali di lantai. Saya ke atas, saya ngerjain kamarnya Mas Dio, saya bersihin sambil nangis gemeteran. Nah, pas udah selesai, saya turun ke ruangan ART di dapur. Saya minta tolong ke Bu Erin dibawa ke kamar. Terus kata Mbak Nur, iya Her, berhubung saya udah hafal nomornya ibu yayasan, langsung saya nelpon. Kak, tolong Kak, saya hari ini harus keluar. Saya bilang gitu, saya nggak bisa kerja kayak gini Kak, saya udah dikasarin. Terus kata ibu yayasan, iya Her, nanti saya ke situ, nunggu suami saya pulang dulu ya Her, kata dia gitu. Iya, saya sambil nunggu. Ibu yayasan nelpon saya lagi pas udah di jalan. Her, bilangin ke majikan kamu, kita kan secara baik-baik maunya ya Her, kata dia gitu. Bilangin kalau saya lagi di jalan Her, soalnya kan ini dari Bekasi ke Bintaro jauh loh Her, ini posisi malam, saya bawa anak kecil, kata ibu yayasan. Iya Bu, nanti saya bilangin ke Ibu Erin. Pas itu saya udah dihantui rasa takut. Nah, saya minta tolong ke ART yang lain. Aku minta tolong dong temenin ngomong ke Ibu Erin kalau ibu yayasan saya lagi di jalan mau nyebut saya. Nah, teman saya mau nemenin ke Bu Erin.